kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Yesus Tuhan kami, berkatilah setiap pribadi kami sebagai anak-anak Tuhan yang malam hari ini boleh menghampiri akan hadirat tatamu untuk mendengar sebagian daripada sabda firman-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau memberikan urapan yang sama kepada kami. Kami percaya Bapa, firman yang hari ini boleh kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebaliknya, firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa atas kehidupan setiap pribadi kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami siap mendengar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menggantikan Pendeta Michael Haryanto Abednego karena mendadak beliau telepon kepada saya bahwa listrik di sekitar wilayah kediaman Pak Michael itu padam semua oleh karena diterpa hujan badai yang lebat. Sampai saat ini listrik belum menyala. Saya katakan kepada Pak Michael, nggak usah takut, saya siap menggantikan dengan ayat firman Tuhan dan judul yang sama. Saudara, oleh karena itu, apa yang terjadi di dalam kehidupan Pak Michael yang baru saja dialami, itu sebetulnya ada di dalam kitab suci kita. Ya, sebelum masuk kepada firman, saya mau tunjukkan lebih dulu ya. Yaitu ada pada Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan yang ke-15 yang demikian bunyi firman-Nya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ini adalah insya Allah. Ya. Insya Allah itu punya kita. Hanya karena orang Kristen jarang menggunakannya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan yang sudah dipilih oleh Pak Pendeta Michael adalah dari Daniel pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan 18. Tetapi saya tambah satu ayat supaya tidak terputus, yaitu mulai 15 sampai dengan 18 dengan judul khotbah adalah berani tampil beda. Nah, saudara, demikian saya bacakan firman-Nya. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi. Suara saya terdengar tidak ini? Yang lainnya? Dengar. Oh, terdengar. Ya. Ya, terdengar Ibu. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puji, yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara, siapa Sadra, Mesad, dan Abednego? Adalah 3 pemuda bangsa Yahudi yang oleh karena hari itu yang punya kuasa adalah Raja Nebukadnezar. Mereka hidup di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar yang demikian besar, yang demikian kuat, sehingga sekeliling negeri Nebukadnezar adalah para jajahnya dan semua raja-raja kecil tunduk kepada Raja Nebukadnezar. Suatu hari Nebukadnezar mendirikan patung emas, dewa sesembahan Nebukadnezar. Dia undang semua pejabatnya, bupati dan lain sebagainya, dia undang untuk meresmikan patung emas yang dia dirikan, yaitu dewa yang menjadi sesembahan Nebukadnezar. Dan perintahnya ada di dalam ayat yang ke-15 itu tadi, bahwa semua orang, rakyatnya, demi mendengar ada bunyi seruling, bunyi sangkakala, rebab kecapi, dan lain sebagainya, maka pada saat itu semua orang itu wajib sujud menghadap, menyembah kepada patung emas yang dia dirikan itu. Nah, saudara, apa yang terjadi? Hingga firman Tuhan ini harus ditulis. Ternyata ada orang, 3 pemuda yang gagah, Sadra, Mesad, Abednego dari bangsa Yahudi yang tidak mengikuti titah daripada Raja Nebukadnezar. Datanglah orang yang datang melaporkan apa yang dilakukan oleh Sadra, Mesad, dan Abednego, bahwa mereka bertiga itu tidak melakukan titah daripada Raja Nebukadnezar. Otomatis sebagai seorang raja biasanya semua titahnya harus menjadi undang-undang yang semua rakyat yang mendengarkannya harus mengikuti. Jika tidak, maka hukuman itu sudah tersedia bagi orang yang melanggar. Nah, saudara, singkat cerita, Sadra, Mesad, dan Abednego dibawa menghadap kepada Raja Nebukadnezar dan kemudian ditanya, apakah benar kalian bertiga tidak bersedia sujud menyembah kepada patung emas yang aku dirikan? Begitu engkau mendengarkan suara sangkakala, kecapi, seruling, dan lain sebagainya. Nah, saudara, ternyata apa yang dilakukan oleh Sadra, Mesad, dan Abednego, pemuda ini adalah orang yang setia kepada Allahnya. Oleh karena itu, mereka menjawab sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam ayat firman Tuhan mulai 16 sampai dengan 18, mereka dengan iman yang luar biasa mereka menyatakan, untuk itu, ya Tuanku, ya Rajaku, kami bertiga, jika Tuhan yang kami puja itu sanggup melepaskan kami dari dapur perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja, biarlah Allah yang kami sembah melepaskannya. Tetapi jika Allah yang kami puja tidak melepaskannya, sekali-kali ya Tuanku Raja, kami bertiga tidak akan menyembah patung emas yang engkau dirikan itu. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Sadra, Mesad, dan Abednego adalah gaya hidup yang berani tampil beda dibandingkan dengan kebanyakan orang pada waktu itu. Oleh karena mereka takut kepada Raja Nebukadnezar, mereka takut nyawanya terancam karena hukumannya adalah dapur api yang menyala-nyala. Sehingga setiap orang mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh Raja Nebukadnezar. Yaitu begitu ada bunyi sangkakala, seruling, kecapi, gambus, dan lain sebagainya, mereka langsung sujud menyembah menghadap kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi 3 pemuda ini sungguh mereka tampil beda, mereka lebih setia kepada Allahnya, karena di dalam
prinsip hidup mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak akan ada Allah lain kecuali Allah yang mereka sembah, yaitu Allah yang benar, Allah yang hidup. Walaupun nyawa sebagai taruhan mereka. Nah, saudara, singkat kata, Raja Nebukadnezar pastilah akan melaksanakan apa yang sudah dia katakan. Nah, saudara, biasanya pada zaman dulu, hukuman-hukuman yang sadis seperti itu, justru itu menjadi satu tontonan. Mulai raja dan raja-raja kecil, bawahan mereka itu diundang, pejabat-pejabat itu diundang agar mereka melihat bagaimana raja menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang melanggar akan titahnya. Dengan maksud dan tujuan agar supaya baik raja-raja kecil maupun para pejabat itu menjadi orang yang semakin takut kepada perintah raja. Nah, saudara, diundanglah mereka. Dibuat dapur api yang menyala-nyala itu dinaikkan panasnya sampai 7 kali lipat. Nah, saudara, tiba saatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menjalani hukumannya. Oleh karena mereka melanggar titah raja yang oleh semua masyarakat itu ditaatinya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika pemuda orang bangsa Yahudi ini, orang Israel ini diikat dan kemudian dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Petugas yang melemparkan saja itu ikut hangus. Oleh karena apa? Nyala panasnya dapur api ini tadi ditingkatkan panasnya sampai 7 kali lipat. Nah, saudara, ketika anak-anak yang setia kepada Allah, bangsa Yahudi ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, begitu dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, apa yang terjadi? Semua menyaksikan, semua memandang, dan mereka bisa melihat dapur api yang menyala-nyala itu, bahwa 3 pemuda ini dilemparkan masuk ke dalamnya. Dan semua menjadi terkejut, bahkan sampai-sampai Raja Nebukadnezar memperhatikan dengan seksama. Dan dia sempat berdiri. Apa yang dikatakan di dalam ayat ke-24, Daniel pasal ketiga, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Dari tempat duduknya, dia bangkit berdiri untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Apakah benar pandangan matanya itu seperti itu? Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, saudara, saking terkejutnya, Raja Nebukadnezar berdiri dari tempat duduknya untuk menyaksikan lebih seksama lagi, dan dia bertanya kepada menteri-menterinya, bukankah tadi 3 orang yang kita campakkan masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala? Kenapa sekarang yang kita saksikan justru mereka itu di dalam dapur api yang menyala-nyala, mereka berjalan-jalan, mereka berkata-kata dengan bebasnya, bahkan nampak sekali bukan 3, sekarang ada 4 orang, bahkan yang 1 orang itu seperti anak dewa. Nah, saudara, mereka terkejut, mereka kaget. Siapa yang 1 itu? Yang 1 pastilah kita tahu adalah Tuhan yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga walaupun mereka dicampakkan ke dalam
dapur api yang menyala-nyala, bajunya, kulitnya, rambutnya tidak hangus. Tetapi mereka keluar dari dapur api yang menyala-nyala dalam keadaan sehat, walafiat, dan selamat. Sehingga apa yang terjadi di tengah-tengah tekanan hidup, ancaman yang harus dihadapi oleh orang yang beriman kepada Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar di dalam ayat 28, 29, dan yang ke-30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah hal-hal yang membuat orang percaya terancam akan nyawanya, ternyata di situ pula terjadi mukjizat yang luar biasa lewat kesetiaan, iman Sadrah, Mesah, dan Abednego, nama Allahnya dimuliakan. Sehingga muncullah satu perintah, muncullah satu titah, muncullah satu pernyataan pengakuan dari seorang raja besar, yaitu Nebukadnezar, bahwa tidak ada Allah yang lebih hebat dibandingkan Allah Sadrah, Mesah, dan Abednego, karena tidak ada Allah yang bisa melepaskan dengan cara yang demikian ajaib kecuali Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, saudara, kejadian yang seperti ini sudah ditulis di dalam kitab suci. Saya memastikan suatu hari kelak pasti akan terjadi hal-hal yang sama seperti yang sudah pernah terjadi. Nah, untuk itulah Yesus yang adalah Tuhan sempat bertanya, pada waktu nanti aku datang untuk kedua kalinya, Anak Manusia itu datang kedua kalinya, benarkah dia masih akan menjumpai iman itu ada di bumi? Nah, saudara, kecenderungan manusia milih hidup daripada mati. Walaupun ketika dia hidup, dia harus menjual imannya. Tetapi Tuhan masih punya begitu banyak orang-orang yang setia kepada dia, yang menyerahkan nyawanya demi kesetiaan imannya untuk memuliakan Allahnya. Dalam hal ini adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia berkata dengan iman yang gagah, jika Tuhan yang aku puja, yang kami puja, tidak menyelamatkan kami sekalipun, maka ketahuilah ya Tuanku Raja, kami bertiga tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku Raja dirikan. Dengan arti kata lain, bagi mereka bertiga, mereka hanya akan menyembah kepada Allah yang satu, Allah yang hidup, Allah yang benar bagi mereka bertiga. Nah, saudara, apa yang sudah ditunjukkan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego yang berani tampil beda dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan juga menjadi tantangan iman buat saudara dan saya.
Bagaimana seandainya masa sulit itu tadi boleh Anda dan saya alami, boleh kita lewati, baik di dalam keadaan ekonomi yang tertekan, baik di dalam keadaan sakit penyakit yang membahayakan, atau mungkin dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan keselamatan kita. Benarkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang masih berani mempertaruhkan iman kita untuk kita tetap setia kepada Kristus Yesus dalam kondisi apapun juga? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu pengalaman iman yang luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Demikian pula dengan pahlawan-pahlawan iman yang lain. Namun di zaman saat ini kita sering melihat ada begitu banyak orang-orang yang mulai goyah imannya dengan tawaran-tawaran tertentu, dengan iming-iming tertentu. Karena apa yang ada di dunia memberikan nikmat daging. Bisa saja orang menyangkali iman percayanya hanya oleh karena kedudukan tinggi yang ditawarkan oleh seseorang. Orang bisa menjual iman percayanya hanya oleh karena tawaran yang menggiurkan dari seseorang agar supaya dia mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati, kita sebagai anak-anak Yesus Kristus Tuhan dan kita akui dia sebagai kita punya Bapa, pernah juga dia dicobai oleh iblis setan di padang gurun. Nah, saudara, pencobaan itu bukan main-main, itu sungguhan. Sebab iblis setan sendiri dia mengakui bahwa segala kemuliaan dan kuasa yang ada di dalam dunia ini ada di dalam tanganku, kata iblis. Aku bisa memberikan kepada siapapun yang aku mau. Dan iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus, jika engkau mau menyembah kepadaku, maka segala kuasa dan kemuliaan yang ada di dalam dunia ini akan aku berikan kepada engkau. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah setiap orang hidup seringkali terjebak dengan satu kesimpulan yang salah, bahwa sukses buat orang hidup adalah bicara tentang kuantitas, bicara tentang jumlah bilangan. Jika aku sudah punya harta dalam jumlah sekian, aku punya rumah dalam jumlah sekian, aku punya deposito dan lain sebagainya dalam jumlah sekian dan lain sebagainya, berarti aku adalah orang yang sukses. Nah, saudara, demikian pula dengan orang-orang yang melayani Tuhan. Seringkali sukses selalu diukur dengan berapa banyak orang yang datang beribadah. Berapa banyak orang yang sempat diselamatkan, ditobatkan, dan lain sebagainya. Saudara, kualitas seringkali dinomorduakan. Padahal Tuhan tidak bicara yang seperti itu. Tuhan selalu berbicara tentang kualitas. Nah, saudara, satu realita, apa yang dilakukan oleh Nuh sebagai orang yang beriman adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Di tengah-tengah semua orang mencemooh Nuh, menganggap Nuh gila. Karena di tengah-tengah panasnya musim yang saat itu, pastilah semua orang berkata, hujan pasti tidak akan pernah turun. Tetapi Nuh yang mendapatkan perintah langsung daripada Tuhan. Tuhan berbicara langsung kepada Nuh. Nuh adalah seorang anak Tuhan yang sangat setia dan taat kepada dia. Dia tetap mengerjakan apa yang diminta oleh Tuhan. Dia membangun sebuah bahtera di atas gunung. Nah, saudara, semakin Nuh buat bahtera yang demikian besar, semakin banyak masyarakat yang menertawakan Nuh, yang mencemooh Nuh dan mengatai Nuh bahwa Nuh itu adalah orang yang gila. Tetapi Nuh tidak pedulikan. Nuh tetap fokus kepada apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Nuh tetap fokus
kepada kesetiaannya kepada Allahnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah bahtera selesai, ternyata Tuhan benar-benar menggenapi apa yang Dia janjikan. Dia menghukum masyarakat yang ada di bumi yang penuh dengan dosa itu tadi. Dan bahtera Nuh menyelamatkan berapa orang. Nah, saudara, pekerjaan yang sudah begitu melelahkan, pekerjaan yang begitu besar, ternyata jumlah yang diselamatkan cuma 8 orang. Yaitu Nuh, istrinya Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Ketiga anaknya Nuh laki-laki dan ketiga menantunya. Hanya 8 orang yang diselamatkan. Oleh karena itu, kita tidak bisa bilang bahwa ukuran sukses harus sekian ratus, harus sekian ribu. Tidak bisa. Yang penting, Tuhan mampukan kami menjalankan bagian kami. Biarlah hasil yang kami kerjakan Tuhan yang menentukan. Demikian pula yang dilakukan oleh Sadra, Mesha, dan Abednego. Dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang pasrah akan hidupnya. Tuhan, bagianku adalah menolak perintah raja. Karena bagiku tidak ada Allah lain kecuali Engkau. Kecuali Engkau, Yehova Elohim, kecuali Engkau. Tidak ada. Tentang kami bertiga, Engkau selamatkan dari dapur api yang menyala-nyala, atau kami akan mati hangus di dalam dapur api yang menyala-nyala, itu adalah keputusanmu. Nah, saudara, demikianlah sikap orang yang beriman yang ditunjukkan oleh Sadra, Mesha, dan Abednego. Dan biarlah firman Tuhan yang hari ini boleh kita dengar bersama-sama, boleh memberikan wacana, boleh memberikan tantangan iman kepada saudara dan saya. Jika suatu hari kelak kita harus menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang menekan, bahkan masa-masa yang mengancam nyawa dan keselamatan jiwa kita masing-masing, apa yang saudara akan ambil di dalam keputusan saat itu? Apakah saudara mau meninggalkan iman percayamu atau engkau tetap berharap kepada Yesus Kristus Tuhan walaupun nyawa sebagai taruhannya? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa atas hidup setiap kami. Kami tahu Tuhan, walaupun kami sudah selesai mendengar firman-Mu, Allah Roh Kudus yang tinggal dan menyertai hidup setiap pribadi kami akan senantiasa mengingatkan kami kepada setiap firman Tuhan Yesus. Dan Engkau juga ya Allah Roh Kudus yang akan menuntun memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Kami percaya lewat firman-Mu itu pula Engkau memelihara kami, Engkau menuntun kami, membawa kami melewati jalan benar dan selamat yang Kau sudah tetapkan. Bapa, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami, sehingga Engkau mendengar setiap doa kami, dan kami percaya doa yang sudah Engkau dengar, itu pula doa yang sudah Engkau kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.